Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Baik adik-adik kita di ibadah KKR GBKP minggu ini. Selamat hari Minggu juga buat setiap pelayan KKR yang mempersiapkan diri dalam pelayanan kita. Saudaraku yang terkasih, satu hal yang perlu kita imani dan syukuri sepanjang perjalanan hidup kita adalah ketika Tuhan layakkan kita menyampaikan kebenaran firman itu, firman Tuhan itu juga mengajar kita untuk hidup dalam kebenarannya, sehingga memiliki kerinduan untuk membawa orang lain hidup dalam kebenaran itu. Salah satunya kita pakai di dalam pelayanan di ibadah KKR GBKP. Saudaraku yang terkasih, sebelum firman ini kita sampaikan, tentu kita memiliki iman dan pengharapan yang begitu besar atas pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelumnya kita persiapkan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu yang ajaib dan luar biasa menolong setiap jiwa untuk dapat berkenan di hadapan-Mu. Salah satu kerinduan kami Bapa, Engkau layakkan hidup kami, Engkau pimpin hidup kami, agar kebenaran firman itu menguasai sisi kehidupan kami yang lebih baik lagi. Mari Bapa, turunkan Roh-Mu berkuasa di dalam setiap pribadi yang sudah mempersiapkan diri untuk itu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di hari Minggu ini dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kami akan membacakan firman ini dari Alkitab kita, terjemahan Lai edisi terbaru. Demikian pembacaannya. Kami akan membacakan bagi kita sekalian. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Namun, ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanannya. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan yang menjadi ayat hafalan kita di hari Minggu ini adalah Mazmur 145 ayat 9. Dan yang menjadi tema kita di hari Minggu ini adalah berbeda itu indah. Shalom dan selamat hari Minggu buat anak Tuhan yang terkasih. Kalau kita melihat realita kehidupan kita, di mana-mana selalu kita bertemu dengan hal yang berbeda. Di kalangan adik-adik kita juga, dari wajah-wajah mereka yang berbeda, dari baju-baju cantik mereka yang berbeda, dari sikap hidup mereka yang berbeda, dan dari rumah mereka juga yang berbeda, memiliki hobi yang berbeda, sekolah asal yang berbeda. Semua itu menunjukkan sebuah perbedaan. Kalau kita melihat perbedaan itu bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh, kalau kita menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah keindahan.
Jadi di hari Minggu ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan karya Tuhan itu sendiri. Dia menjadikan segala sesuatunya penuh dengan warna, dan warna itulah yang menjadikan segala ciptaan Tuhan itu menjadi panorama yang indah bagi kehidupan orang yang ada di dalam ciptaan Tuhan tersebut. Kalau kita mengingat lagu Pelangi-Pelangi, pelangi itu adalah ciptaan Tuhan. Merah, kuning, hijau di langit yang biru itu menunjukkan keagungan karya Tuhan. Dan pelangi itu menunjukkan wakil-wakil warna yang ada, yang dituangkan dalam sebuah lirik lagu, bahwa kita menggiring hidup kita, cara kita berpikir bahwa hidup di dunia ini ada perbedaan, maka indah dan nikmat untuk menikmati karya Tuhan itu. Coba kita tanya adik-adik kita, bagaimana kalau di dunia ini kita hanya melihat satu warna saja? Misalnya warna merah di mana-mana. Pasti mata kita bisa sakit dong melihatnya. Begitu juga sebaliknya, kalau warna hitam semua, pasti kegelapan itu akan membuat mata hati kita dan perjalanan kita terbatas. Tapi corak kehidupan itu juga demikian adanya. Perbedaan demi perbedaan bukan menggiring dan menjadikan hidup kita tidak bisa bersatu dengan perbedaan itu, tapi kita diajak melihat, memaknai, mengimani perbedaan itu, menjadikan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang lain yang berbeda dengan kita, bagaimanakah perilaku kita? Apakah kita sombong, tidak mau peduli, ataukah kita egois, kita menganggap hanya kita yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Itu bukan sikap yang baik yang perlu kita tumbuhkan, tapi keegoisan adalah hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Anak-anak Tuhan menunjukkan sikap penghargaan hidup terhadap semua ciptaan Tuhan yang boleh kita sampaikan. Di hari Minggu ini juga, seperti bacaan kita Mazmur 145 ayat 9, bagaimana kebaikan Tuhan kepada semua orang. Artinya bukan kepada hanya satu kelompok, kepada setiap pribadi saja, tapi semua orang Tuhan itu baik. Karena penuh rahmat Dia menjadikan segala sesuatunya. Tuhan memiliki hikmat menjadikan segala sesuatu yang diciptakan ke dunia ini, agar hikmat Tuhan itu menjadi hikmat kita juga dalam memperlakukan semua ciptaan itu baik adanya. Kalau kita kembali melihat Yohanes pasal 4, saudaraku, dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada perbuatan Yesus yang perlu kita imani dan tahu. Dari perbuatan Yesus itu kita berpengharapan, kita memperlakukan hidup kita dalam kasih, di mana ketika Yesus perjalanan dari Galilea, di mana ketika Yesus melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, Ia harus melintasi Samaria. Di mana di Samaria inilah Dia beristirahat. Tempat Yesus beristirahat persis di tepi sumur yang dahulu diberikan kepada Yakub, yang dahulu diberikan Yakub kepada Yusuf di daerah Sikar. Ketika Yesus beristirahat, karena jam juga jam 12 siang, tentu lelah itu ada. Adik-adik juga pernah lelah kan? Pernah haus, pernah lapar. Ketika Yesus beristirahat, murid-muridnya pergi ke kota ataupun ke daerah lain untuk mencari makanan. Ketika Yesus ada di tepi sumur tersebut, datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak mengambil air minum. Kenapa mesti harus siang hari orang Samaria pergi mengambil air minum? Biasanya kan orang pergi ke sumur itu pada jam-jam tertentu, kalau tidak pagi ataupun sore hari. Biasanya siang itu adalah jam-jam sepi. Tapi perempuan Samaria itu ketika jam sepi, dia mengambil air ke sumur yang Yesus beristirahat di situ. Ini artinya bahwa perempuan Samaria itu mencari saat yang sepi, karena di dalam kehidupan perempuan Samaria ini, dia sangat dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria dianggap adalah kehidupannya adalah orang yang tidak berhak mendapatkan keselamatan. Dan orang-orang Samaria dianggap adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor hidupnya di hadapan Tuhan.
Apakah perlakuan orang Yahudi terhadap orang Samaria ini benar? Ternyata itu tidak benar. Dengan cara inilah Tuhan memakai Yesus untuk dapat memperbaiki pemahaman yang salah, memperbaiki relasi yang rusak, agar relasi antara Yahudi dan orang Samaria dipulihkan melalui kehadiran Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini kepada perempuan Samaria? Ini satu perbuatan yang tidak biasa. Ini satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan orang Yahudi yang tidak mau bergaul dengan orang Samaria yang dianggap najis dan hina tersebut. Tapi cara Yesus mengubah pemahaman yang salah itu adalah dia menegur, dia datang kepada perempuan Samaria dan dia meminta air daripada perempuan Samaria itu. Wow, ini satu tradisi yang baru yang dilakukan oleh Yesus, yang dia perbaiki dalam sebuah gebrakan agar pemahaman yang salah antara Yahudi dan Samaria ini tidak boleh dilanjutkan terus, tapi dihentikan dengan perbuatan dan gebrakan pengajaran dan perbuatan yang baru yang dilakukan oleh Yesus. Yesus meruntuhkan tembok-tembok jurang pemisah antara Yahudi dan Samaria. Karena apa, adik-adik? Tentu karena Yesus tidak mau ada jarak di antara hidup manusia. Yesus mengajar kita agar cara pandang kita jangan menjadikan jurang pemisah ataupun pemecah yang terjadi bagi kehidupan kita. Orang yang hidup di dalam pengajaran Kristus tidak boleh membeda-bedakan. Orang yang menerima iman di dalam Kristus Yesus tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Begitulah kita dibawa dari firman Tuhan ini, sehingga tema kita berbeda itu indah akan diubah sebuah pengajaran Yesus yang datang kepada hidup kita. Adik-adik kita juga harus melihat bagaimana banyaknya agama-agama yang ada di dunia ini. Bagaimana banyaknya suku yang ada di dunia ini. Adik-adik kita boleh kita ajak menyebutkan perbedaan-perbedaan itu, sehingga dari apa yang mereka ucapkan dari perbedaan itu, inti daripada semua ucapannya adalah berakhir pada Yesus itu hebat, Tuhan itu hebat, menjadikan segala sesuatu yang berbeda di dunia ini agar dalam perbedaan itu tercipta penghargaan dan kesatuan yang utuh di dalam Tuhan. Begitu juga kita akan menyampaikan bagaimana bandingannya dengan bacaan remaja di kitab Markus 7 ayat 24 sampai ayat 27. Bagaimana firman ini menyatakan tentang perbuatan Yesus yang menolak permintaan perempuan untuk menyamakan statusnya dengan anjing. Ini bukan karena Yesus sangat membenci perempuan itu, tapi Yesus mau melihat kemurnian perempuan yang bermohon kepadanya. Tapi perempuan itu walaupun ditunjukkan dia seorang perempuan yang menjijikkan, kesetiaannya kepada Yesus tidak berubah. Dia tetap berharap dan setia kepada Yesus, sehingga permintaan itu tetap dia sampaikan. Walaupun dia berbeda latar belakang dengan Yesus yang ada di hadapannya pada saat itu. Jadi dari firman ini tentunya perbedaan, baik itu pluralisme yang terjadi dalam segala kehidupan kita. Tatanan perbedaan itu menjadikan kita, mengajar kita, membawa adik-adik kita kemanapun mereka berada, pasti perbedaan itu mereka temui. Tapi ketika bertemu dengan perbedaan, kita bertemu dalam Tuhan. Kita bertemu dengan pengajaran Tuhan. Kita bertemu dengan perbedaan, kita bertemu dengan pertumbuhan iman. Begitulah adanya kita menjadikan firman Tuhan di hari Minggu ini, agar adik-adik kita juga menghargai perbedaan itu sebuah keindahan karya Tuhan bagi seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini. Selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami imani tentang karya-Mu yang besar, kami bersyukur Tuhan. Engkau mengajar kami dari sebuah perbedaan. Engkau mengajar kami untuk dapat menghargai perbedaan itu. Ciptaan-Mu ajaib dan luar biasa. Engkau juga memfasilitasi hidup kami
agar kami juga dimampukan menghargai sebuah perbedaan dalam sebuah keindahan. Terima kasih buat teguran firman ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.